Cuketnya. Oke, terus sampai kepala. No komen Dia belajar hukum Taurat. Jadi Tuhan sekolah. Macam abang waktu dia sekolah Tuhan sekolah. ajaran agama. Waktu tuh manusianya pergi sekolah, apakah ketuhanannya ada dalam diri manusia ini? Ada Pak, ada. Ada. Apakah Ya Tuhan ampun. apakah Tuhan di dalam diri manusia ikut sekolah? Dia ikut sekolah Pak. Ini- Kalaupun Iya, sekolah oke. dia Tuhan. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti kita Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian dan lain-lain. Ya, tetapi di Kristen ternyata mereka memodelkan Tuhan Sang Pencipta itu sama seperti kita. Dan ini dia. Kristus, sehingga Tuhan Yesus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, ya bagus sekali. Musik memuji Tuhan. Ho, ho, ho. He, he, ha, he, he, ha, he. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kali ini saya akan tampilkan hal-hal yang akan Anda hadapi kalau Anda murtad dari Islam lalu pindah ke agama Kristen. Ritual awalnya gimana, harus dibaptis, dicelupin air, sosok Tuhan gimana persis seperti kita. Sosok yang diimani sebagai Tuhan punya sejarah lahir dan mati. Bahkan Tuhan punya sejarah bersekolah, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam, ada detailnya ternyata, ya. Jogetan, bahkan para goi bisa di rumah ibadah, sahabat, ya. Goyang dangdutan, ya, itu termasuk peribadatan loh di rumah ibadah. Nah, ini luar biasa. Ini tentu akan sangat berbeda dibanding dengan ketika di Islam. Kalau kita di Islam kan cukup bersyahadah, menyatakan keyakinan bahwa Allah satu-satunya ilah yang hak diibadahi dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau di Islam kan cukup bersyahadah, menyatakan keyakinan bahwa Allah satu-satunya ilah yang hak diibadahi dan mengimani bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Kemudian bersuci, ya, seperti halnya mandi dan berwudu, ya. Nggak pakai dicelupin tentunya, apalagi dicelupin di gentong gitu, ya, enggak, ya. Di kolam sampai megap-megap. Di Islam itu insya Allah enggak seperti itu, ya. Kita sholat di masjid yang hening, nggak ada gitar, nggak ada drum, nggak ada piano, nggak ada panggung konser, nggak ada di masjid, ya. Kita benar-benar beribadah, bertakarub pada Allah. Ini sangat berbeda dengan di saudara kita di Kristiani. Jadi kalau sampai Anda pindah ke Kristen, inilah beberapa hal yang akan Anda hadapi. Yang pertama, Anda wajib dibaptis. Jadi pertanyaan, dibaptis seperti apa? Begini contohnya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar. Ya. Ya. Iya. Cuketnya. Oke, terus sampai kepala. Sampai kepala. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. No komen ya, jadi itu tadi cara pembaptisan. Ya mungkin berbagai motif, tapi contohnya seperti itu ya. Nggak semuanya mungkin seperti itu, tapi di antaranya seperti itu ya. Oke, berikutnya Anda harus memahami bahwa Tuhan bersekolah, punya sejarah bersekolah. Masa iya? Iya. Ya, di keyakinan tetangga kita seperti itu. Tuhan punya sejarah bersekolah. Ini dia. Waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan. Mama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Luar biasa sahabat. Tuhannya digoblok-goblokin coba. Loh ya, menurut ulang apa yang dikerjakan Tuhan waktu jadi bayi? Oh, rasanya sebagai apa? Sebagai manusia, dia bersekolah dan dia belajar bersekolah. Kitab. Jadi baik pendeta maupun jemaatnya sama-sama sepakat ya bahwa Tuhan itu bersekolah. Dia belajar hukum Taurat. Jadi Tuhan sekolah. Macam Abang waktu dia sekolah. Tuhan sekolah. Ajaran agama. Yang sekolah Tuhan atau manusia? Yang sekolah. Tuhan yang menjadi manusia sebagai bangsa Yahudi, dia harus bersekolah. Iya, sekali lagi terakhir ya. Waktu manusianya pergi sekolah, apakah Tuhan yang ada di dalam diri manusia ini? Iya, tetap ada, Pak. Berarti Tuhan pergi ikutin aturan. Dia berarti, itu manusia menjadi contoh, Pak. Mbak Rita, waktu tuh manusianya pergi sekolah, apakah ketuhanannya ada dalam diri manusia ini? Ada, Pak, ada. Ada. Apakah apakah Tuhan di dalam diri manusia ikut sekolah? Dia ikut sekolah, Pak. Kalaupun sekolah, dia ikut sekolah. Ya, oke, diakui Pak Bang. Udah semua Tuhan sekolah udah diakui, udah. Di mana Yesus berada pada usia 12 sampai 30 tahun. Ya, jadi Tuhan berusia 12 sampai 29 tahun. Ini menurut keterangan Bu Rita Wahyu begini. Yesus ngapain? Yesus sekolah. Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja. Lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada 2 hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Iya, jadi Pak Pendeta Esra Soru, Bu Rita Wahyu, dan yang lainnya semuanya sepakat bahwa Tuhan yang mereka imani itu punya sejarah bersekolah. Ya, jadi kalau Anda nanti murtad, sahabat, akan berhadapan dengan pemahaman seperti itu. Oke, berikutnya kita masih ke soal sejarah, bahwa Tuhan punya sejarah mati. Tapi yang menyebab kematian adalah mencabut nyawa manusia, ternyata adalah setan. Ini menurut pemahaman saudara kita di Kristiani. Ini dia. Kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu? Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya?
Ya, jadi yang punya otoritas untuk mematikan, mencabut nyawa manusia ternyata adalah setan. Ya, ini jadi problem karena ternyata Yesus juga punya sejarah kematian dalam iman Kristen. Yang cabut siapa? Terjebak ya Pak Pendeta Yusuf Manebulu. Tadi itu Pak Pendeta Yusuf Manebulu. Apa itu pengasuh murtadin odong-odong ya. Berikutnya pahami juga sejarah siapa pendiri agama Kristen. Nah, kalau kita sering menyebut pendiri agama Kristen adalah Paulus, ya ternyata pihak Kristen itu memahaminya seperti ini ya. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak ibu dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian dan lain-lain. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Ya, jadi jelas ya. Jelas sekali bahwa pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus, tetapi orang-orang yang disebutkan Bapak tadi. Ini yang ngomong bukan orang Muslim, tapi seorang pendeta. Ya, jadi harus kita paham bahwa ternyata mereka juga memahaminya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut tentang Tuhan datang ke dunia untuk mati. Jadi dalam iman saudara kita, bahwa Tuhan datang ke dunia itu untuk mati. Bukan saya ngomong, tapi Pak Pendeta ini. Coba dengar. Bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja nggak bisa? Dan ditanya orang, apakah Yesus juru selamat? Iya. Kalau begitu kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia mau selamat nggak usah datang. Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri nggak jadi mati, tujuannya gagal. Supaya dia berhasil maka dia harus mati. Ya luar biasa ya. Jadi Tuhan inkarnasi dalam rupa manusia, jadi manusia sama seperti kita, tujuannya apa? Mati. Lah kalau Tuhan datang ke dunia tujuan untuk mati, berarti ya sama aja punya misi bunuh diri kan itu ya. Karena tujuannya untuk mati, nyetorkan diri untuk mati. Kurang jelas? Oke, kita lanjut. Dan begini ternyata penggambaran Kristen, Tuhan sang pencipta yang diimani oleh Kristen. Begini modelnya sahabat. Perhatikan baik-baik. Mungkin Anda penasaran seperti apa sih sosok Tuhan? Ya, kalau kita di Islam, laisa kamitslihi, tidak dapat dimisalkan dengan sesuatu. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Ya, tetapi di Kristen ternyata mereka memodelkan Tuhan sang pencipta itu sama seperti kita. Dan ini dia. Apakah kalian tahu kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling indah, paling mulia, dan paling berakal di antara semua ciptaan? Inilah alasannya. Ketika Tuhan Yesus menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, hewan ternak, Tuhan Yesus hanya berfirman, "Jadilah," maka langsung jadi. Tetapi manusia berbeda saudaraku. Pada hari yang ke-6, Tuhan Yesus mengambil debu tanah lalu membentuk Adam dengan penuh kasih sayang, yaitu yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Setelah terbentuk dengan sempurna semua tubuh Adam, lalu Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Jadi ada yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28.
28. Inilah alasannya saudaraku, dan Alkitab bisa menjawabnya dengan baik, karena itulah bukti validasi bahwa Tuhan itulah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan yang modelnya kerdil kayak macam kita ini, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saya nggak bisa membayangkan ya, seperti kita modelnya mungkin sederhana ya. Tapi kalau menciptakan triliunan bintang dan planet di jagat raya yang tersebar di ribuan galaksi, seperti apa ya? Matahari saja itu panasnya paling sedikit paling dingin itu suhunya katanya sekitar 6.000-an derajat Celcius. Bahkan di intinya bisa mencapai 2 jutaan derajat Celcius. Kayak model kayak ini menciptakan matahari. Padahal matahari itu salah satu bintang kecil di jagat raya. Masih ada triliunan bintang dan planet. Ya, apalagi yang terbesar seperti Vicunus Majoris ya. Luar biasa, berapa ribu kali ukurannya melebihi ukuran matahari. Bagaimana diciptakan oleh sesosok makhluk yang begitu kecil, sesosok Tuhan yang kecil maksud saya. Tapi itulah ya saudara, kita di Kristiani memahaminya seperti itu. Oke, nah sekarang dalam beribadah sahabat, ternyata mereka juga bisa seperti ini ya. Kalau kita di Islam nggak bakalan membayangkan ibadah seperti ini. Tapi saudara kita di Kristiani ternyata ibadahnya seperti ini. Coba kita simak. Siapa? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, bagus sekali. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Isinya tak kang kuasa, yang dosa josane. Musik memuji Tuhan. Ho, ha, ha. He, he, ha, he, he, ha, he, he, ha, ha. Mari katakan. Biom ratoba nampeno no sirama. Apapun yang Tuhan mau lakukan, mari jemaat semua menari bersama-sama. Asalkan Tuhan senang, suatu relakan namamu timur. Mari angkat tangannya semuanya. Iya, jadi begitulah. Ya di rumah ibadah, cara saudara kita beribadah seperti itu, sahabat ya. Jadi kalau Anda mau murtad, nanti akan ketemu peribadatan seperti itu. Nah, sekarang ada bagian lain yaitu Tuhan salah desain. Ya, jadi manusia tidak dirancang mati, dosa mengalahkan rancangan Tuhan. Jadi manusia dirancang awalnya katanya tidak seperti yang ada sekarang. Tapi gegara dosa, akhirnya kita akan mengalami kematian seperti sekarang. Itu menurut iman Kristiani. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Tuhan salah rancangan. Kalau bayi itu suci tanpa natur keberdosaan, dia tidak mungkin akan berbuat dosa dan dia tidak mungkin mati. Sedangkan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada bayi yang mati, itu menunjukkan bahwa itulah upah dosa. Karena sejak mulanya manusia itu tidak didesain untuk mati.
Jadi saya ulangi ya. Jadi katanya manusia dari awalnya, sejak awalnya tidak didesain untuk mati. Berarti kalau sekarang pakai mati berarti bukan desain Tuhan, alias Tuhan salah desain. Ya, kalau dalam Islam tentu ini hal yang mustahil, nggak mungkin Tuhan salah desain. Ya, tapi di iman Kristiani ya seperti itu. Tuhan tidak merancang manusia mati, tetapi karena dosa akhirnya menyebabkan manusia menghadapi kematian, dan itu bukan rancangan Tuhan dari awalnya. Sekali lagi berarti ini salah desain. Itu didesain untuk kekal. Tapi karena kita kehilangan kemuliaan oleh karena dosa, maka kita mengalami kematian. Ya, jadi karena dosa lalu kita mengalami kematian. Tuhan tidak merancang manusia dari awalnya itu pakai mati, harusnya kekal. Tapi gara-gara dosa, ini yang jadi pertanyaan saya, kira-kira dinosaurus itu mati bikin dosa apa? Ya, dinosaurus kira-kira mati karena bikin dosa apa dia? Kalau dosa yang menyebabkan kematian, karena dosa yang menyebabkan makhluk itu mengalami mati, manusia mengalami mati. Kalau di dinosaurus gimana? Ya, pohon mangga, pohon jeruk, pohon pisang, kira-kira dosa apa yang mereka lakukan sampai mengalami mati? Kalau dalam Islam jelas ya, mati, hidup dan mati itu adalah kodrat manusia, kodrat makhluk. Ya, tapi ternyata mereka memahaminya tidak seperti itu. Dosalah yang menyebabkan mati. Kalau nggak dosa berarti nggak mati. Dan sekali lagi penegasan bahwa itu bukan rancangan Tuhan. Ya, jadi sahabat, ini hal yang luar biasa yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa kalau Anda benar-benar murtad dan masuk Kristen, ya hal-hal yang ditayangkan di sini tadi itu akan Anda hadapi, itu akan Anda rasakan, itu akan Anda lewati. Ya, bagaimana memahami Tuhan? Punya sejarah sekolah, lahir dan bisa mati. Kemudian Tuhan harus mati, datang ke dunia untuk mati. Ya, tujuannya mati. Nah, itu luar biasa ya. Bagi kita itu tentu hal yang konyol, tetapi ternyata keyakinan saudara kita itu berbeda ya. Mereka menganggap itu sebagai kemuliaan. Nah, kalau memang Tuhan datang ke dunia sudah diskenariokan untuk mati, ya, maka jadi pertanyaan, apakah iblis, Yudas Iskariot, Algojo Pilatus, dan siapapun yang terlibat dalam kejadian penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus, pembantaian Yesus, apakah mereka termasuk melaksanakan kebaikan atau keburukan? Kalau dikatakan mereka melakukan keburukan, kejahatan, maka masa ia Tuhan menumpang di perbuatan jahat untuk menyelamatkan manusia? Atau kalau dikatakan itu adalah sebuah kebaikan, maka tentu masalah juga. Berarti Tuhan melanggar ketentuannya sendiri yang melarang membunuh. Jangan membunuh seperti di perintah 10 hukum Taurat itu ya. Nah, kalau seperti itu berarti Tuhan melanggar dong ya. Di satu sisi dia merintahkan jangan membunuh, tapi pada saat yang sama justru Tuhan menumpang di kematian dengan cara seperti itu untuk menyelamatkan manusia. Ini yang jadi pertanyaan saya. Sahabat yang mau menjawab, mau menanggapi, silakan. Siapa tahu Anda mengerti cara menjelaskannya. Itu aja sahabat, semoga ini memberikan informasi dan pencerahan. Sekali lagi ini tentang informasi jika Anda murtad akan menghadapi situasi seperti ini. Mungkin ada juga yang mau menanggapi, kenapa sih mengurusi dengan agama kami? Sahabat, saya bukan mengurusi keyakinan agama Anda, keyakinan yang bukan agama saya, bukan. Tetapi ini adalah upaya saya untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada saudaraku yang muslim. Makanya di awal saya katakan, jika Anda murtad maka Anda akan menghadapi situasi atau hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena yang sering datang ke kampung-kampung muslim, mengajak murtad, memperkenalkan Tuhannya, memperkenalkan keselamatannya, itu bukan muslim tapi pihak kalian. Nah, supaya kalian juga supaya kami juga punya amunisi untuk memberikan atau menghadapi kalian, maka saya perlu memberi pemahaman, pencerahan kepada saudaraku sesama muslim, supaya nanti kalau ketemu penginjil, ketemu misionaris, maka mereka sudah punya pemahaman. Harusnya itu begini cara menghadapinya. Itulah sebabnya adanya Fakta Islam TV ini dengan slogan upaya menghadang, menghalang
melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Salah satunya adalah yang saya tayangkan di video ini sebagai upaya untuk memahamkan saudaraku yang muslim bahwa kalau Anda mau masuk Kristen nanti akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Kalau memang Anda siap ya silakan, itu hak Anda, hak pribadi Anda. Tapi saya punya kewajiban untuk memberikan pemahaman atau penjelasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang.